jangan bertengkar lagi. Sesama saudara harus saling menyayangi. Biksu Tong tidak mengizinkan Patkai mencari makanan karena kini dirinya sendiri yang akan pergi mencari makanan. Tanpa ia sadari, Gokong mengikutinya untuk menjaga gurunya. Akhirnya Biksu Tong melihat pohon sedang berbuah banyak dan semuanya matang. Ia pun tersenyum sambil bersiap menghampirinya. Kalian tetap di sini. Meskipun Biksu Tong adalah biksu sakti, namun ia tak pandai mencari makanan. Akhirnya Gokong pun membantu gurunya tanpa sepengetahuannya. Tiba-tiba muncullah siluman tengkorak untuk menangkap Biksu Tong. Namun dengan sigap, Gokong pun menghajarnya sampai siluman itu pun kabur. Melihat Biksu Tong pulang membawa makanan, Patkai juga Wuching pun menyambutnya. Setelah makan, mereka didatangi seorang gadis muda dan itu adalah siluman tengkorak yang menyamar untuk menjebak Tong Samcong. Guru, terima kasih banyak. Guru, asam sekali, mana bisa dimakan? Kau jangan mengeluh terus. Mana bisa dimakan? Wangi sekali. Siluman. Hamba adalah biksu dari negeri Tong. Mereka berdua adalah murid hamba. Maafkanlah, aku tadi tidak sopan. Tanpa kehadiran Sun Gokong, semuanya teramat polos. Bahkan tak mengetahui siapa wanita itu sebenarnya. Ia memberikan makanan pada Biksu Tong. Ketika hendak memakannya, Gokong pun datang dan melarang mereka memakan buah tersebut. Kau sebenarnya. Guru. Kakak, kau keliru. Kakak, gadis ini sangat baik. Lihatlah. Dia adalah siluman tengkorak. Gokong, dia ingin berderma untuk para biksu. Rupanya siluman tengkorak berusaha memanfaatkan kebaikan Biksu Tong agar ia menyalahkan Sun Gokong. Hal ini terbukti karena semua ucapan Gokong mulai dianggap salah oleh Biksu Tong. Meskipun siluman, dia tetap makhluk hidup. Selama aku ada di sini tak akan terjadi apa-apa. Apa karena dia cantik lalu guru suka padanya? Begitu? Baiklah. Pembicaraanmu benar-benar sudah keterlaluan. Ayo guru. Guru. Karena Biksu Tong tak percaya bahwa itu siluman, Gokong pun menghajarnya sampai si wanita itu pun garang harap. Kakak, kau telah membunuh orang. Melihat hal ini, Biksu Tong pun kaget. Namun tiba-tiba buah tersebut berubah menjadi ular. Alih-alih ini adalah bukti kebenaran Gokong, Patkai justru mengompori gurunya bahwa itu adalah sihir Sun Gokong. Sampai akhirnya Biksu Tong membacakan mantra simpai emas sehingga Gokong pun kesakitan. Guru, aku kesakitan. Iya guru, kasihan dia. Kakak, Kamu apa? Gokong yang tak merasa bersalah, ia pun tak mengakui bahwa ia bersalah. Namun Biksu Tong demikian, karena ia pikir Gokong bersalah telah membunuh manusia. Gokong pun berkata kasar pada gurunya, sampai ia pun ditinggalkan pergi oleh rombongan Biksu Tong. Guru, yang pedulikan dia. Meskipun dia telah melayani guru, dia tetaplah seorang pembunuh. Semua ucapanmu itu benar. Tapi membunuh tetaplah tidak benar. Kau tidak pantas menjadi muridku. Kalau tak kubunuh dia, guru yang akan dibunuhnya. Kau tak pantas menjadi guruku. Lancang. Aku tak mau pergi. Kalau guru mau pergi silahkan. Aku tak sudi melihatmu lagi. Ini nona ini. Kita pergi. Pergilah. Dalam perjalanan mereka, Gokong mencegatnya karena ia tak mau meninggalkan gurunya. Akhirnya Biksu Tong pun mau menerima Gokong kembali dengan syarat jika Gokong sembarangan membunuh maka ia akan membacakan mantra sebanyak 300 kali. Kalau kau menolak untuk bertobat, aku akan membacakan mantra 300 kali. Walaupun guru baca mantra 500 kali, akan aku terima. Di lain tempat terlihat siluman tengkorak kesakitan. Rupanya pukulan Gokong membuatnya terluka sangat parah. Setelah mendapat saran dari anak buahnya, siluman tengkorak putih pun tak akan lagi menggunakan otot karena ia tahu bahwa Gokong teramat sakti. Ia pun tersenyum karena kini akan menggunakan otaknya untuk mengalahkan Gokong dengan memanfaatkan temperamen dari Sun Gokong. Sun Gokong sangat sakti, harus dengan otak. Kita tak bisa melawannya dengan andalkan tenaga. Beralih pada Biksu Tong dan murid-muridnya yang kini mereka melihat sebuah warung teh di tengah hutan. Patkai pun menyarankan agar mereka istirahat sebentar sambil minum teh. Bagaimana kalau kita minum dan istirahat sebentar? Baiklah, kita istirahat dulu. Baik. Permisi.
Ternyata pemilik kedai itu adalah siluman tengkorak putih. Setelah menyuguhkan teh pada mereka, ia pun bercerita bahwa dirinya sedang menunggu anaknya yang merupakan gadis cantik yang sedang membeli buah. Sontak saja mereka berpikir bahwa anaknya adalah gadis yang Gokong bunuh sebelumnya. Namun kenyataannya ini hanyalah akal-akalan siluman tengkorak agar Gokong semakin dibenci oleh gurunya. Selalu membelikan buah-buahan untukku. Semestinya dia sudah pulang. Berapa usia putrimu itu? Dia gadis yang manis, usianya 18 tahun. Celaka. Kebetulan sekali. Mari ku ambilkan tehnya lagi. Terima kasih. Suamiku ke gunung mencari ramuan. Sejak itu dia menjadi cacat. Guru, Dengan ucapan nenek tersebut membuat semuanya merasa bersalah, kecuali Sun Gokong yang sudah mengetahui permainan dari siluman tengkorak putih. Gokong pun diingatkan gurunya bahwa Gokong telah membuat kesalahan yang sangat besar. Sejak itu Gokong masuk ke kedai teh lalu berniat menghajar siluman tersebut. Namun siluman tengkorak sengaja berteriak seolah ia akan disakiti oleh Sun Gokong. Akan kutanya padanya. Tidak percuma kau dijuluki keras sakti. Kerasian. Tolong, tolong, jangan. Gokong, hentikan. Sun Gokong menjelaskan pada semuanya bahwa nenek itu adalah siluman tengkorak putih yang tadi menyamar sebagai gadis cantik. Namun semuanya tak percaya. Bahkan setelah si nenek tahu putrinya dibunuh oleh Gokong, ia pun pura-pura histeris lalu meminta keadilan pada Biksu Tong. Lalu histeris di hadapan Sun Gokong. Karena emosi yang sangat tinggi, Gokong pun tak sabar lagi lanjut memukul siluman tersebut sampai ngejungkel. Jangan tertipu olehnya. Putrinya sudah kau bunuh. Sekarang masih ingin membunuh. Apa? Dia membunuh putriku? Mohon tegakkan keadilanku. Bunuh saja aku sekalian. Lagi-lagi Biksu Tong membacakan mantra Simpai Ma sampai lebih dari 300 kali dan membuat Gokong sangat menderita. guru. Pak, kakak. Guru, jangan panggil aku guru. Biksu Tong benar-benar marah karena yang ia tahu bahwa Gokong sangatlah liar, juga berdosa. Padahal kenyataannya yang Gokong bunuh adalah siluman. Ia melakukannya agar Biksu Tong bisa selamat. Gokong pun berusaha mati-matian meminta maaf pada gurunya agar ia bisa dimaafkan. Ia juga berjanji akan selalu mematuhi ajaran Buddha dan jika ia melanggar, ia sanggup dihukum dengan perputaran reinkarnasi tanpa henti. Akhirnya Biksu Tong pun memberikan satu kesempatan lagi pada Sun Gokong dan tidak jadi mengusirnya. Pergilah. Aku tidak ingin kamu menjadi muridku. Tidak perlu banyak bicara. Satu kesempatan lagi. Jika aku tak sungguh-sungguh berserah pada Buddha, hari ini aku bersumpah akan pernah lepas dari perputaran reinkarnasi. Ku beri kau satu kesempatan lagi untuknya. Baik, guru. Aku berjanji. Ketika malam tiba, tibalah mereka di sebuah rumah. Di sana Gokong sadar bahwa ini masih jebakan dari siluman tengkorak putih. Namun yang lainnya tetap tidak percaya. Setelah melihat tulisan dinding rumah tersebut, mereka yakin bahwa rumah ini adalah rumah suami dan ayah dari para wanita yang Gokong bunuh sebelumnya. Dan tiba-tiba datanglah seseorang. Anakku celaka. Mereka keluarga ada 3 orang kan? Ayo kita pergi dari sini. Ayo, kita pergi saja. Ternyata benar, itu adalah pemilik rumah, di mana ia mengaku sedang menunggu anak dan istrinya. Mereka semua jelas merasa bersalah karena Gokong telah membunuh keluarganya. Namun bagi Sun Gokong ini adalah ujian di mana ia dipermainkan oleh siluman tengkorak putih. Ini keberuntungan buat keluarga kamu. Gokong yang emosi karena ulah siluman tengkorak, ia pun mengingatkan siluman tersebut. Namun yang lainnya malah meminta maaf pada tuan rumah karena Gokong membunuh keluarganya. Pria tua tersebut histeris mendengarnya sampai ia pun pingsan. Kenapa mereka belum pulang juga ya? Bagus sekali. Hah? Ini ketiga kalinya. Kau belum mau menyerah juga ya? Terimalah permohonan maaf kami. Guru, bangun. Dia telah membunuh istri dan putrimu. Dia membunuh istri dan putriku. Aku tak bisa hidup sendiri begini. Bunuh saja aku. Aman. Bunuh saja aku. Paman pingsan. Cepat, bawa dia ke kamar. Ya. Setelah berusaha menjelaskan pada Biksu Tong namun nihil karena kini semua ucapan Gokong tidak lagi dipercayai oleh Biksu Tong. Dan hal ini membuat siluman tengkorak bahagia karena telah berhasil menghasut mereka. Ayo pelan-pelan. Ya. Selimuti dia. Guru. Semuanya melihat pria tua itu terbaring pingsan, namun ternyata ia mengejek Sun Gokong dan menantangnya untuk membunuhnya. Karena jengkel, Gokong pun siap menghajarnya. Hentikan aku kalau kau bisa, Sun Gokong. Sebaiknya
habis sudah kesabaranku. Kau sudah cukup banyak membunuh. Tapi kau tidak diam semuanya. Keluar kalian semua. Untuk membuktikan ucapannya, Gokong pun berniat meminjam cermin sakti agar Biksu Tong bisa melihat wujud asli pria tersebut. Ia pun meminta 4 jenderal cincang untuk menjaga gurunya selama ia meminjam cermin sakti. Aku sedang mengawal Biksu Tong ke barat. Aku ingin pinjam cermin sakti. Kalian turun menjaga guruku sampai aku kembali membawa cermin itu. Gokong pun menemui Dewa Raksasa untuk meminjam cermin sakti. Setelah mendapatkannya, ia pun segera pergi menemui gurunya dengan membawa cermin sakti. Aku mau meminjam cermin sakti darimu untuk memperlihatkan wajah aslinya. Hah? Dari energi langit dan bumi sehingga kau menjadi amat Soalan sepele. Sementara itu, keempat jenderal cincang turun ke bumi untuk menjaga Biksu Tong. Mereka masuk pada tubuh Patkai sampai ia pun merasa sangat bergairah juga berenergi. Patkai pun mengajak Wucing untuk bertarung, lalu mengejarnya. Aku tidak mau. Ketika Gokong kembali, ia pun memanggil Patkai untuk membantunya membawa cermin sakti. Namun, Patkai yang kerasukan 4 jenderal, ia pun keluar untuk mengajak Gokong bertarung. Ketika keluar, ia melihat wujud asli Gokong pada cermin yang ia kira siluman, lalu memukulnya dan... Cermin saktiku. Kau memang sengaja minta ku pukul. Cermin sakti pun pecah yang membuat Gokong sangat marah. Namun, kali ini Patkai tidak lagi kabur, melainkan ia melawan Sun Gokong. Karena pertarungan ini seimbang, Gokong pun curiga lalu ia melihat dengan mata apinya bahwa 4 jenderal lah yang membuat Patkai sangat kuat. Gokong pun menyuruh mereka keluar dari tubuh Patkai. Setelah itu Patkai pun menjadi loyo kembali dan mampu Gokong hajar sampai dihentikan oleh gurunya. Hentikan! Mengapa selalu berkelahi? Kalian berdua bersaudara. Paman ingin bunuh diri. Tiba-tiba dari dalam rumah Wucing berteriak bahwa pria tua itu mau bunuh diri. Semuanya bergegas untuk masuk ke dalam dan melihat pria tua itu histeris karena ditinggal mati anak juga istrinya yang telah Gokong bunuh. Aku hidup tanpa anak dan istriku. Aku bisa jelaskan semua ini padamu, Paman. Tidak ada gunanya lagi. Bunuhlah aku, Guru. Ini adalah salah muridku.